Baik, berikut cara membuat soal menggunakan Google Form. Yang pertama yang perlu kita ketahui agar kita dapat membuat Google Form, ya, internetnya sudah aktif ya. Kemudian kita buka aplikasi web browser, misal Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer dan sebagainya. Di sini kita coba membuat Google Form-nya menggunakan Google Chrome ya. Kita ketik di sini google.com ya. Kemudian kita tentukan di mana kita mau membuat soal tersebut ya. Misal saya gunakan di akun saya sendiri. Kemudian ketika kita klik kita cari seperti ini google.com, maka di sini ada menu Google. Yang kita gunakan adalah Google Drive. Di Google Drive ya bisa kita tentukan folder di mana kita menempatkan soal tersebut ya. Misal ya, saya gunakan di folder seperti ini ya. Misal kita buat di materi SMK Partidi ya, bisa kita tambah, inilah foldernya ya. Jadi tergantung di mana kita menempatkan, atau tanpa folder pun bisa ya. Kemudian kita tambahkan di sini untuk membuat Google Form-nya ya. Lainnya di sini klik Google Form ya. Secara otomatis ya, maka tambah tab baru ya. Kemudian di sini kita buat judul mata pelajaran yang kita buat ya, atau judul atau mata pelajaran yang mau kita buat soalnya ya. Misalnya seperti ini 10 tik ya, soal komputer dan jaringan dasar ya. Kemudian kita buat di sini deskripsi soalnya 10 kelas 10 PL misalnya. Baru itulah untuk judul. Supaya form judulnya ini juga ada di sini ya, langsung kita klik saja formulir tanpa judulnya ini ya. Otomatis judul yang di sini pindah kemari atau sama dengan ini ya. Kemudian di sini kita buat nama siswa ya, nama siswa ya. Secara otomatis ini jadi jawaban singkat ya. Bisa kita tambahkan satu lagi karena biasanya siswa memiliki nomor ujian ya. Kita tambahkan satu lagi, kita buat misalnya di sini nomor ujian ya. Yang ini dihilangkan saja dulu ya. Kemudian ini tadi kita buat dia wajib diisi. Klik ini ya, wajib diisi. Nomor ujian juga wajib diisi. Ya, artinya nanti setiap siswa yang mau masuk ke ujian mata pelajaran ini ya, maka akan mengisi nama sama nomor ujian masing-masing ya. Kemudian kita buat bagian yang kedua. Ini kan bagian yang pertama. Sekarang kita buat bagian yang kedua untuk soal. Kita buat misalnya deskripsinya di sini. Pilihlah jawaban yang paling tepat dan benar. Ya. Nah, itu. Kemudian kita buat soalnya, tambahkan pertanyaan ya, tambahkan pertanyaan. Kemudian sebelum menambahkan pertanyaan, kita atur dulu ini berbentuk kuis ya, atau pertanyaan pilihan berganda ya. Kita atur dulu, kita masuk ke setelan, pilih menu setelan.
kita buat di sini, kita tentukan batas yang masuk itu ya 1 tanggapan. Artinya siswa hanya bisa masuk sekali menggunakan akun yang sama ya, atau akun itu hanya bisa masuk sekali dalam mata pelajaran yang kita buat ya. Presentasinya kita buat di sini. Misalnya di sini acak ya, kita pilih yang acak ya, kemudian kita pilih kuisnya di sini ya, jadikan jadi kuis ya. Presentasinya acak ya, di sini kita jadikan kuis. Kalau kita mau siswa kita itu misalnya dapat melihat pertanyaan yang terjawab, yang tidak terjawab, jawaban yang benar sama nilai poin, ya tinggal kita simpan saja ya, simpan. Maka kita buatlah soal ya. Jadi soal di sini ya bisa kita menggunakan soal yang sudah kita mungkin siapkan di file Word sebelumnya ya, atau misal langsung kita ketik pun langsung bisa. Seperti ini misalnya, perangkat komputer yang dapat dilihat dan diraba adalah titik. Kita buat misalnya di sini software, lalu brainware, hardware, perangkat lunak, pengguna. Jadi yang benar di sini kan hardware atau perangkat keras. Jadi kita tentukan kunci jawabannya dari sini. Klik kunci jawaban, kita klik hardware. Nah, kita tentukan nilainya ya. Misal kalau kita memiliki soal yang mau kita buat ke siswa itu misalnya 20 soal, berarti kita ketikkanlah 20 soal untuk 100, berarti nanti kita buat nilainya misalnya 5 ya. Setelah kita buat 5, berarti kita klik selesai. Inilah cara membuat soal. Jadi secara otomatis poin dari soal ini masih 5. Jadi nanti contoh kalau kita tambahkan satu lagi misalnya seperti ini, supaya kita nggak capek-capek membuat aturannya nanti di sini, pengaturannya bisa langsung gandakan aja atau duplikasikan soal yang sebelumnya. Ketika kita gandakan atau kita duplikasi soal yang sebelumnya, secara otomatis poinnya di sini jadi 10 ya. Jadi itulah cara untuk membuat soalnya. Jadi nanti kalau misalnya 20, ini otomatis jadi 100. Karena kenapa? Nilai poin per setiap soal sudah kita berikan 5. Nah, itu cara untuk membuat soal di Google Form. Kemudian yang kedua, di dalam membuat soal ini ada saja yang menggunakan gambar ya, khususnya yang eksakta ya, atau matematika, fisika, kimia itu kan menggunakan rumus. Di sini kebetulan agak susah untuk melakukan pengetikannya. Jadi caranya bisa kita jadikan soal itu jadi gambar ya, misalnya seperti ini ya. Untuk membuat soal bergambar ya, secara otomatis ya, di sini kita hapus misalnya di sini ya. Kalau kita mau buat soal bergambar,
sini sebenarnya ada gambar ya, untuk mencari gambar. Nah ini agak lambat internetnya tadi. Klik tanda gambar di sini. Nah sekarang kita mau ngambil gambarnya itu dari mana ya. Kalau misal kita mengunggahnya dari laptop ini sendiri, kita langsung pilih unggah ya. Kalau fotonya sudah kita simpan misalnya di Google Drive kita sebelumnya, tinggal pilih foto ya. Foto-foto yang ada nanti muncul ya. Tapi kita pilih unggah saja ya. Cari, kita ambil misalnya yang sudah ada kita simpan sebelumnya ya. Misal ini sudah ada saya simpan sebelumnya gambarnya. Komputer jaringan dasar, ini gambarnya. Ini misalnya. Oke. Kemudian gambar tersebut muncul di sini. Nah, kita tinggal buat pertanyaannya saja berdasarkan gambar. Dari gambar di bawah ini, ya kan, nomor 22 adalah titik. Kita buat misalnya di sini port USB ya. Atau mungkin kalau kita misalnya menggunakan gambar juga ABC-nya, tinggal kita cari aja di mana gambar yang mau kita masukkan ke bagian optionnya atau ABC-nya ya. Jadi itu cara untuk menambahkan gambar. Tinggal kalau kita mau buat gambar ya, kita siapkan dulu gambarnya yang mau kita input ke soal ya. Misal seperti ini lagi, port USB kita buat port LAN misalnya. Baru ini HDMI, sound card, baru port atau PS2 ya. Nah, yang benar kan port LAN kan gitu. Jadi untuk mengganti jawabannya tinggal klik di sini, kita ganti port LAN, ganti HDMI, kita selesaikan. Itulah cara untuk membuat soal menggunakan Google Form. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini, tentu kita mengirimkan linknya ke siswa pada saat ujian. Yang perlu untuk mengirimkan linknya ya, kita klik kirim. Kalau sudah selesai ya soalnya, kita yang perlu kita ketahui juga di sini, kita tidak perlu menyimpan karena secara otomatis jaringan yang menyimpan atau internet yang menyimpannya ke drive kita sendiri ya, karena sistemnya ini adalah online. Untuk mengambil linknya supaya siswa kita dapat ujian, kita klik kirim ya. Kita klik tanda atau icon ini ya, icon file ya, icon link ini ya, baru kita salin linknya. Kemudian setelah kita salin, nah kita kopikan mau kemana kita kirim ya. Itu cara untuk membuat linknya ya, atau mengirimkan linknya ke mau siapa kita kirim soal tersebut ya. Nah, inilah langkah-langkah cara membuat Google Form atau membuat soal di Google Form dan membuat linknya atau mengirimkan linknya menggunakan link ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga dapat membantu ya. Terima kasih.